Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Agus Arta. Jadi di video kali ini aku ingin mewujudkan permintaan dari subscriber aku. Jadi dia meminta memberikan penyemangat atau motivasi ketika nanti dia tidak bisa diterima di PTN yang dia inginkan. Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, aku ingin meminta dukungan kalian untuk klik tombol subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang, dan aku juga semakin semangat memberikan informasi ke kalian terkait perguruan tinggi. Jadi ini adalah cerita berdasarkan pengalaman aku dulu ketika aku juga pernah ditolak di sekolah yang aku impikan. Ya, ini memang bukan pengalaman masuk perguruan tinggi negeri, tapi ini adalah suatu pengalamanku lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dari SMP ke SMA. Jadi kisahku ini dimulai dari awal SMP. Pada saat SMP, aku memang sudah sangat berpikir, sangat menginginkan untuk terjun ke jurusan akuntansi. Dulu sempat aku bingung ingin memilih jurusan apa yang sekiranya sesuai dengan kemampuanku. Akhirnya aku menemukan 3 cara. Kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Di sana aku sudah memberikan caraku dulu pada saat aku memilih jurusan. Untuk kalian yang bingung dalam memilih jurusan, bisa dicek videonya dan ditonton sampai habis. Semoga dapat membantu kalian. Oke, kita lanjut. Jadi waktu SMP kita diberikan 2 kesempatan memilih sekolah. Di pilihan pertama dulu aku memilih SMK negeri yang dekat dengan daerahku sekaligus ada jurusan akuntansinya. Di pilihan kedua yaitu SMA negeri yang dekat dengan daerahku. Kenapa di pilihan pertama aku memasukkan SMK negeri yang ada jurusan akuntansinya? Itu karena dari SMP aku sudah mantap memutuskan ingin masuk ke jurusan akuntansi. Maka dari itu aku ingin masuk ke SMK agar lebih bisa mengembangkan diriku dalam dunia akuntansi. Tapi karena pada saat itu hanya ada satu SMK negeri yang berisi jurusan akuntansi di daerahku, itu cukup membuat persaingan di sana sangat ketat. Jadi banyak juga di luar daerah itu mendaftar prodi akuntansi di sekolah itu. Karena aku orangnya yang biasa-biasa saja, aku bukan orang yang pintar yang selalu belajar setiap saat. Enggak, aku hanya mungkin bisa dibilang belajar pada saat dibutuhkan saja, mungkin pada saat ulangan atau mengerjakan tugas. Ya, sisanya aku gunakan untuk istirahat. Setelah itu, pengumuman pun tiba. Di pilihan pertama, karena tadi aku bilang persaingannya ketat dan aku orangnya biasa-biasa saja, aku gagal di sana. Di pilihan pertama aku gagal, dan selanjutnya akan pengumuman di pilihan kedua. Itu di pilihan kedua aku gagal, tapi nilaiku cukup untuk di sekolah itu. Jadi nilai dari ujian nasionalku itu memenuhi standar untuk bisa sekolah di SMA itu. Tapi karena waktu itu sistemnya zonasi, yang diutamakan adalah siswa atau calon siswa yang berasal dari daerah domisili di sekolah itu. Kebetulan aku bukan domisili di daerah itu, aku berdomisili di luar kota, di kota yang lain, dan akhirnya aku juga gagal di pilihan kedua. Jadi ada 2 pilihan dan aku kedua-duanya gagal. Karena waktu itu aku tidak diterima di 2 sekolah, aku sempat mencari informasi di sekolah swasta. Ada beberapa sekolah swasta yang ada jurusan akuntansinya. Aku sempat mencari informasi lengkapnya terkait biaya, fasilitas, sistem pendidikan, dan informasi lainnya terkait sekolah swasta itu. Dari beberapa sekolah swasta, aku mempertimbangkan dan aku sangat tidak ingin masuk ke sekolah swasta karena aku tahu sekolah swasta itu memerlukan dana yang lebih, memerlukan biaya yang bisa dibilang lebih besar dari sekolah negeri. Karena itulah aku tidak ingin masuk ke sekolah swasta. Karena aku tidak ingin masuk sekolah swasta dan aku tidak diterima di 2 pilihan itu tadi, aku di sini sempat merasa bingung. Aku sempat merasa gimana ya nanti ke depannya, apakah aku lanjut sekolah atau gimana gitu. Jadi aku dulu sempat bingung sampai suatu ketika ada tetanggaku yang menyarankan aku untuk selalu datang ke sekolah negeri yang dekat dengan daerahku. Coba aja ke sana cari informasi, siapa tahu aja nanti ada informasi. Setelah itu aku dan orang tuaku mencoba untuk selalu mencari informasi ke sekolah itu. Hampir 5 kali aku ke sekolah itu dan tidak ada informasi. Jadi ibaratnya aku itu ke sekolah mencari informasi yang
belum pasti kebenarannya gitu, mencari informasi yang tidak jelas kapan keluarnya, apakah akan keluar atau tidak gitu. Jadi aku tetap ke sekolah itu, ikuti saran dari tetanggaku, dan akhirnya kepala sekolah di sana keluar ruangannya dan memberikan pengumuman bahwa akan dibuka lagi gelombang kedua untuk di sekolah itu. Di sana aku cukup merasa antusias, cukup merasa bersemangat karena ada kesempatan kedua lagi. Jadi aku sangat tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku ikut mendaftar, aku ikuti alurnya seperti apa dari awal. Dan akhirnya setelah pengumuman pun tiba, aku diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah itu. Aku cukup merasa bersyukur karena aku tidak jadi masuk ke sekolah swasta dan aku akhirnya bisa masuk di sekolah negeri. Walaupun ya dibilang sekolah itu bukan impianku dari dulu. Bahkan aku tidak pernah terpikirkan untuk sekolah di SMA itu. Karena di pilihan pertama aku tidak lolos, ya ibaratnya aku mencari cadangan sekolah lain agar aku tidak masuk di sekolah swasta. Setelah itu aku tetap mengikuti kegiatan di sekolah itu dengan lancar, dengan sesuai alurnya dari kelas 1 sampai kelas 3. Aku tetap mengikuti prosesnya dengan baik. Dan ternyata di sekolah yang tidak pernah aku impikan sebelumnya itu, impianku yang dari SD sampai SMP terjadi di sekolah itu. Jadi pesan yang ingin aku sampaikan bahwa walaupun kalian nanti tidak diterima di PTN yang kalian impikan, yang kalian idam-idamkan, itu bukan berarti kalian gagal. Itu bukan berarti kalian hancur, bukan berarti kalian tamat, enggak. Tapi itu mungkin bisa saja jadi awal kebahagiaan kalian. Kalian bisa saja sukses di sana, kalian bisa saja berproses dengan baik di sana, walaupun itu sekolah yang tidak pernah jadi tujuan kalian. So, untuk kalian yang mungkin nanti akan mengikuti kegiatan pembelajaran di PTN yang bukan menjadi tujuan kalian, pesan dari aku, ikuti saja kegiatannya dengan baik, ikuti saja prosesnya di sana dari awal sampai akhir. Suatu saat nanti kalian pasti akan berterima kasih kepada sekolah itu karena kalian sudah berproses di sana. Sama seperti aku juga, aku sangat berterima kasih dengan SMA aku karena impianku sudah terwujud walaupun aku tidak pernah terpikirkan untuk masuk di sekolah itu. Terima kasih sekali dan semoga saja itu juga terjadi pada kalian. Kalian merasa bersyukur sudah bisa berproses di PTN itu. Dan itulah tadi sedikit cerita pengalaman dari aku. Kalian yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, tetap berusaha semaksimal mungkin. Jangan lupa berdoa, jangan lupa minta restu orang tua, karena hal itu harus kalian seimbangkan agar kalian bisa berpeluang besar diterima masuk perguruan tinggi negeri yang kalian impikan. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video dari aku sampai habis. Jangan lupa juga klik like jika kalian menyukai video dari aku. Share juga ke berbagai media sosial yang kalian miliki untuk berbagi atau sharing-sharing ke teman kalian sebagai referensi. Dan yang mungkin dari kalian memiliki saran, kritik, komentar, atau pertanyaan, kalian bisa taruh saja di kolom komentar. Aku akan menjawab semua tanggapan kalian terhadap video aku. Aku ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.